Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pasabok balik dan sana bersama Ambo di channel IJB Ibrahim Jamba Bisati Salam Aju Salam Piamani. Trem. Oke, dan sana Ambo dimanapun berada, baik itu dan sana Ambo dan di kampung ataupun sana Ambo dan jauh merantau, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, badan sehat, rezeki murah, umur panjang, basaratu amal yang soleh. Jadi dun sana ikoko cerita berkaitan dengan keadaan diri itu di zaman kini, di mana saat-saat cobaan sedang banyak, godaan syahwat banyak, boleh untuk para bujangers yang alun berkeluarga atau berumah tangga gitu. Ada beberapa rasio yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita nak bujang biar tidak terjerumus ke dalam nafsu sesat gitu kan. Pertama, puasa untuk menurunkan kadar dosis syahwat tu biar tidak bergejolak. Kedua, olahraga seperti berenang dan sebagainya gitu. Dua cara turun sana untuk nan bujang-bujang nan alun mampu atau alun siap untuk berumah tangga gitu, supaya kadar dosis syahwat dalam dirinya tu tidak meluap-luap. Jadi cara untuk menurunkan dosisnya tu pertama dengan puasa sunat, bisa puasa sunat Senin Kamis atau puasa sunat Nabi Daud sehari puasa sehari indak. Dan kita pun harus mengetahui hari-hari yang dilarang untuk berpuasa gitu kan. Jadi di sana dua cara itulah untuk kita dan masih alun mampu atau alun siap untuk berumah tangga gitu. Dan satu hal lagi untuk alun sana ambunan sama statusnya masih bujangers gitu kan. Ada pasan Buya kadang gitu, Buya Bahaudin atau Gus Baha gitu, kata beliau nak kan banyak para bujang ini kok salah persepsi gitu. Kalau gitu mati dalam keadaan bujang nanti rugilah gitu kan. Marah tuh bidadari gitu di sorgo. Bukan itu konsepnya. Jadi kalau untuk orang dan meninggal dalam keadaan bujang kata buya gitu ya, berartinya syahid gitu, syahid dalam kebujangannya gitu kan, nyalon mampu untuk berumah tangga lain. Karena itu masih tetap untuk membujang gitu. Seandainya meninggal insya Allah syahid gitu kan. Kalau tidak salah ada ngamu itu kecil buya tuh gitu. Jadinya syahid dalam kebujangannya, bujang karena tidak mampu atau alun siap untuk berumah tangga, di mana ini hanya fokus untuk pakaraju dulu gitu kan, untuk mungkin membiayai adik-adiknya, mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya dan sebagainya gitu kan. Jadi jenjami seorang pemuda bujang yang soleh nanti di surga akan dikawinkan oleh Allah dengan seorang muslimah yang solehah pula gitu. Jadi kita kulah ditakdirkan untuk adik berpasang-pasangan, cuman wakatunya kita bersobok tu Allah yang menentukan. Entah tu kita bersobok di atas dunia ko di sana, entah kita bersobok nanti di surga, wallahu a'lam bishawab. Tapi dan pastinya harapan kita sebagai seorang pemuda atau pemudi, pasti kita berkeinginan untuk bersobok di atas dunia gitu. Di mana di sana tidak diragukan lagi, ibadah seorang bujangan dengan ibadah orang yang berumah tangga itu beda. Irama ibadah bujangan kok sifatnya ya model sholat bawa kartu gitu kan, puasa bawa kartu, zikir bawa kartu. Kalau ibadah berumah tangga kok mulai dari akad sampai nanti meninggalkan dunia kok gitu dalam keadaan beribadah gitu. Jadi pahala sholat orang yang Allah berkeluarga dengan pahala sholat orang alun berkeluarga itu beda pahalanya. Lebih tinggi, lebih besar pahalanya seorang pemuda dan Allah mempunyai istri dan Allah berkeluarga pahalanya dalam beribadah dibandingkan dengan seorang pemuda yang beribadah tapi belum berkeluarga. Jadi merugilah kita kalau indak berpasangan di atas dunia. Jadi usaha kita kini sebagai seorang hamba berjuang
dan terus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Memang iya jodoh itu cerminan diri, tapi maksudnya bukan begitu. Sana ibarat kita bacamin apun dan tampak zahir dalam jamin, apa dan tampak zahir di kita tampak zahir dalam jamin, bukan begitu. Jodoh itu adalah cerminan diri, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang muslimah punya solehah banget, solehah panah gitu kan, hafiz Quran, santun gitu, ilmunya tinggi, indak dikira-kira rupanya menikah dengan seorang pemuda yang mungkin masa lalunya bisa dikacian buruk gitu, tiba-tiba nyoba bersobok dengan wanita yang hafizah tadi, nyola bertaubat hijrah gitu. Jadi posisinya yang demikian itu di mana seorang wanita yang hafizah yang soleha tadi membimbing secara keilmuan zahir dan batin untuk suaminya supaya sama-sama taat kepada Allah. Ada pula nan laki-laki kan soleh hafiz Quran bersobok sama wanita yang mungkin masa lalunya kelam gitu. Allah alam di sana. Masalah juga lama sebab aja pemuda soleh kau tiba-tiba wanita tu taubat dibimbing lah dia seorang pemuda soleh tadi untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau seandainya pemuda soleh bersobok dan samonan solehah, jadi apa perannya gitulah, sama-sama soleh lah, sama-sama solehah lah, sama-sama taat kepada Allah. Jadi Allah tu maha adil tu sana. Allah yang magih kecocokan tu, yang magih kecocokan itu. Jadi tugas kita sebagai hamba berjuang. Dan ada pula yang mencampaikan, apakah jodoh itu nanti tertukar? Tak ada istilah jodoh yang tertukar gitu kan, tapi diambil orang mungkin aja itu. Jadi Allah tuh maha berkehendak. Seandainya kita pengen ini jodoh kita, kalau Allah tidak berkehendak ini jodoh kita, atau inilah ditakdirkan oleh Allah tuh jodoh kita, tapi kita tidak berjuang untuk mendapatkan ini, kita memperjuangkan yang lain, tiba-tiba kita menikah sama yang lain, itu pun dalam kuasa takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bisawab, banyak rahasia di alam kau sana. Jadi untuk sana ambo masih pemudi atau pemuda yang masih belum, untuk pemudi kau, untuk pemuda yang belum sanggup atau belum mampu untuk berumah tangga, puasa dan rajin berolahraga gitu kan. Oke, dan sana ambo, saudara-saudaramu dimanapun berada, mudah-mudahan seketik kau bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri ambo sendiri. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.